kalau sudah malam gini, apalagi ini malam minggu gitu ya, pasti malam yang ditunggu-tunggu ya, terutama oleh para laki-laki ya. Tapi kalau para jomblo, mohon maaf ya, cukup nonton kita dulu aja ya. Karena dengan belajar sejarah kita bisa barangkali besok ketemu sama calon sejarah kita gitu buat masa depan. Sejarah buat ini ya, untuk belajar sejarah supaya masa depannya lebih oke ya nggak sih? Iya, ya. Tadi sebelum ini gue udah live sama Fajar ya? Fajar. Gross. Ya. Terus kan salah kata Fajar dan gue iyain juga untuk mengemas sejarah dan untuk mengemas konten pengetahuan dan sebagai berhubungan dengan sejarah itu memang salah satunya adalah dengan film ya. Dan gue yakin juga untuk mengemas sejarah supaya menarik, menantang gitu ya, ini mesti dengan kolaborasi dengan Zoya dan kita ngomongin soal seks gitu ya. Mungkin nanti mau sedikit vulgar atau apa boleh-boleh aja sih. Oh gitu. Oh gue senang sekali kalau udah dikasih tahu boleh ngapain aja. Karena ini udah 18 tahun ke atas gitu ya. Iya, iya. Seksual ya, itu mungkin kayak bisnis tertua di dunia aja prostitusi, ya kan gitu. Sejarahnya udah panjang kali lebar. Kayaknya dari penciptaan Adam dan Hawa juga udah heboh ya. Benar. Sejarahnya gitu loh. Benar. Nah, baik, untuk menghemat waktu kita supaya para penonton juga bahagia, dan yang pasti sih tujuan kita adalah berbagi tentang sejarah dengan cara yang mudah, dengan cara yang ringan ya. Karena mudah-mudahan informasinya, pengetahuannya, apapun itu, termasuk nanti barangkali ada sesuatu yang kita dapatkan, misalnya ada skill-skill tertentu yang diperoleh ya dari Zoya gitu. Amin. Untuk kebahagiaan kita sebagai manusia, baik itu dengan keluarga ya, dengan sahabat dan lain semua. Karena memang dan dalam urusan silaturahmi kelamin juga jangan lupa. Ini gua teman-teman ya, mohon disimak, kalau perlu direkam, nanti gue bakal posting di IG story ya. Banyak banget istilah yang bikin kita ngakak sambil nangis ya. Ngakak sambil nangis ya. Gitu, jadi anak gue yang 4 tahun juga nonton, tapi dia nggak ngerti di sini. Oke. Bukan nonton ngeliatin gue, karena dia sambil tidur, dia nggak mau jauh sama gue. Gitu ya. Oke, siap. Tapi dia nggak ngerti. Nah, ya udah. Itu ya, udah kontrol deh kalau gitu, deg-degan jadinya. Enggak apa-apa, santai, dia lagi tidur kok. Oke. Jadi Zoe lagi sibuk apa sih sekarang? Apa kan kalau gue lihat Instagram lu kayaknya warawiri kemana-mana ya? Warawiri di udara doang ya? Ya di udara ya. Tapi lebih aman kan? Berarti ini play safe kan? Play safe. Yeah. Safe. Soalnya segala sesuatu yang safe lebih fun ya. Segala sesuatu yang safe lebih fun. Ya, tuh lihat komentarnya. Anjay, giliran bahas ginian rame bingo kan. Iya, semua pengen belajar sejarah seksualitas ya nggak sih? Jangan sedih. Iya. Karena gini, seks itu yang menyebabkan peperangan di berbagai belahan dunia salah satunya ya. Jadi dan yang menentukan jalannya sejarah itu seksualitas gitu loh. Jadi memang mesti dibahas gitu. Nah nanti tapi gini ya, malam ini kita beruntung karena Zoya sudah berkenan hadir di kita. Jadi sekali lagi terima kasih. Pokoknya nanti fokus ke Zoya aja, jangan ke gue karena gue laki-laki. Ke Zoya karena nanti kita akan eksplor apa sih yang seru dari seksualitas, dan tentu dalam perspektif sejarah nanti kita akan diskusikan juga. Nah, malam hari ini akan sangat lebih seru lagi kalau dimulai dengan kita bicara tentang sejarah dalam arti pengertian barangkali ya. Kalau yang disebut sejarah itu sebenarnya adalah, kalau menurut umumnya adalah masa lalu, tapi itu perspektif yang keliru. Sejarah itu adalah menurut Ensiklopedia Britannica itu adalah masa lalu
masa kini dan masa yang akan datang. Jadi kesatuan masa lalu ini dan masa yang akan datang itulah yang kita sebut sejarah. Kenapa? Karena kita hari ini tidak mungkin ada kalau nggak melewati masa lalu. Dan kita di masa depan mungkin hadir kalau nggak berjuang melalui hari ini. Jadi hari ini, kemerdekaan sekarang ini diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa di masa lalu. Masa depan, siapa yang memperjuangkannya? Kita. Gitu. Jadi kalau kita ingin masa depan itu cerah bersama keluarga kita, perbaiki hubungan ranjangnya. Begitu kan kira-kira salah satunya. Gitu. Setuju banget, setuju. Dan mesti dipelajari sejarah-sejarah yang lalu. Saya kira ada Kama Sutra ya dalam cerita sejarah. Ada Ken Arok Ken Dedes ya. Ada dia Pitaloka, banyak. Kita ada Serat Centini loh. Loh, itu yang mesti anak muda tahu. Mungkin kita punya Candi Sukuh, jangan sedih. Candi Sukuh itu untuk ruatan, untuk menghilangkan hal-hal negatif dari energi negatif loh. Candi Sukuh itu jangan cuma lihat lingga dan yoninya aja, tapi makna di balik Candi Sukuh itu ternyata energi seksual dari zaman dulu udah seksi ya, buat ruatan loh zaman dulu loh. Ya. Gitu. Dan kalau kalian teman-teman baca perilaku seksualnya Cleopatra ya, wah itu jauh lebih menantang ya menurut gue ya. Bagaimana seksualitas itu menjadi ekspresi tanpa batas, dan menurut gue itu sesuatu hal yang sangat menarik. Nah, Zoya, gimana Zoya? Coba. Nggak, tadi gue jadi gara-gara ngomong tentang seksualitas dan bikin perang, gue juga jadi ingat kejadian Troya gitu kan. Perang Troya itu kan salah satunya perebutan ego gitu. Udah bukan cuma masalah Helen de Troyanya lagi, tapi sebenarnya udah masalah ego laki-laki gitu. Dan kabarnya katanya memang terutama kayak perang dunia kedua gitu ya, katanya itu adalah ego laki-laki untuk menunjukkan dia punya power dan punya kuasa gitu, bahwa gue bisa nyerang ini, gue bisa bersekutu dengan ini, lebih karena mau impress teman perempuannya. Wow, luar biasa ya. Belum lagi mata-mata yang sangat terkenal, Matahari ya kan. Iya. Katanya juga dari Indonesia, bukan? Gitu. Wah, dahsyat deh. Tapi kalau kita mau ngomongin sejarah, mungkin yang kita ngomongin sejarah Indonesia dulu kali ya, sebelum kita ngomong tentang sejarah luar gitu, seksualitas gitu banyak. Kalau misalnya dari sisi sejarah sendiri kan itu Serat Centini itu mungkin ceritain sedikit kali ya, nanti gue akan bahas sisi seksualitasnya gitu. Kayak Serat Centini sama ini ya, Candi Sukuh gitu. Berapa kali gue pernah posting nih Kang Asep ya tentang Candi Sukuh. Pada waktu itu kenapa gue posting tentang Candi Sukuh, karena gue gemes ya pada waktu patung Putri Duyung di Ancol itu dikembenin. Itu asli drama banget sih menurut gue gitu ya. Terlepas dari, dan kalau nggak tahu ya, kalau gue nih jadi laki-laki, gue akan merasa tersinggung ya, seolah-olah laki-laki itu bener-bener segitu amat nafsu birahinya, sehingga patung yang sudah ada lama banget, nggak tahu ya, kayaknya sejak gue SD, gue udah tahu patung itu ada di sana gitu. Gitu, jadi udah kayak 30 tahunan lalu gitu itu patung ada, kenapa tiba-tiba sekarang gitu ya patung itu harus dikembenin gitu. Buat gue tuh drama banget gitu. It's so not necessary. Seolah-olah laki-laki itu gampang banget, laki-laki itu lemah banget. Ngelihat patung dengan patung yang warnanya putih ya, menyerupai yang menyerupai perempuan, tapi Putri Duyung bentukannya mitologis gitu, kok segitu amat gitu ya, sampai harus dikembenin karena takut nanti akan membuat laki-laki jadi birahi gitu. Nah, gua pada waktu itu untuk menyindir ya, penyindir kondisi itu, sama ada beberapa patung lagi juga yang ada kuda gitu, tapi tubuhnya itu seperti laki-laki, itu di daerah Ancol dan sekitarnya juga, itu juga dikasih kayak handuk gitu yang patung laki-lakinya gitu. Buat gue tuh gila, please deh gitu. Kita bilang soal budaya timur gitu, kita bilang soal nggak menghargai kebudayaan Indonesia. Gue paling enak kalau udah ngomong tentang budaya timur. Geographically gitu, apa sih budaya timur gitu ya, kayak apa sih? Nah, makanya gue masukin tuh ke situ tuh Candi Sukuh gitu. Terus gitu itu ada patungnya ini itu gitu. Nah, di situ kalau lihat di Instagram gue tuh Kang, itu tuh pada rame banget, ribut gitu. Pada bilang, ya itu kan zaman dulu, orang tuh masih bodoh katanya, belum ngerti apa-apa. Nah, gue lebih ketawa lagi karena
ada orang yang masih menganggap gitu karena nggak setuju dengan budayanya dia gitu ya, apapun budaya yang dia sebut sebagai budaya timur. Terus ketika gue bawa patung-patung di Candi Suku yang ada lingga gitu ya, lingga itu lebih menyerupai lingga itu adalah vagina, yoni itu adalah penis, lalu ada falus, ada apa gitu. Sementara di Candi Suku banyak sekali lingga dan yoni sebagai lambang kesuburan gitu ya. Dan sejarah Candi Suku itu kenapa gitu ya saya bawa gitu ya ke dalam Instagram, karena di situ tuh banyak orang yang nggak tahu bahwa Candi Suku itu sebenarnya dibuat ya itu di akhir zaman Majapahit. Correct me if I'm wrong ya kalau sejarah gua salah. Setahu gua tuh itu sekitar 15 Masehi gitu ya, zaman akhir-akhir Majapahit, di mana itu dibuat untuk menolak untuk menolak hal-hal buruk atau hal-hal negatif. Itu pintu masuknya pun gitu ada semacam relief yang harus dilangkahin sebagai tanda bahwa kalau lo ngelangkahin itu diharapkan akan ada semacam ruatan gitu, atau ruatan di mana lo akan dilepaskan dari energi-energi negatif. Nah kalau masuk gitu kan itu banyak banget tuh sejarahnya yang ada di situ. Sejarahnya kebanyakan adalah patung-patung dengan ketelanjangan, dengan seksualitas, dan itu ternyata diharapkan sebagai pelampiasan manusia gitu. Ketika dia mengekspresikan hal-hal yang negatif dari dalam dirinya, diharapkan dia akan menjadi manusia yang lebih bijak. Dia akan dijauhkan dari hal-hal negatif. Itu tuh cuma candi segitu tuh, maknanya udah besar. Tapi begitu saya masukin patung-patung itu kayak foto-foto patung relief itu ke Instagram, orang bilang, iya tuh kan zaman dulu, orang masih bodoh. Orang masih belum ngerti apa-apa. Pantas aja mereka telanjang. Kita kan sekarang nggak boleh telanjang karena kita udah lebih pinter. Buat gue sih itu, gitu. Ini salah kaprah banget sih gitu ya. Ketika gue memasukkan sejarah ke dalam sini, hai Zola. Ini waktu gue ngobrol sama Zola, Kang Asep ngikut. Sekarang gue ngomong sama Kang Asep, Zola ikut. Ciamik banget sih, gue demen banget. I love you. Gitu. Zola. Gitu. Ini loh Asep kembali loh, ahli sejarah yang gue bilang waktu itu, Zola. Gitu. Hai Zola. Kayak gitu kan. Pokoknya gitu. Kalau udah, what do you think kan? Kalau udah ngobrol sama Zoya, pokoknya lope-lope terus gambar-gambar merah yang pokoknya itu bertebaran di mana-mana, pokoknya begitu. Ya, makanya lope-lope di desain yang dibikin oleh tim gue juga ini ada lope-lope gitu. Jadi udah pasti seru lah. Bener sama tim ya. lo. Nah, nih teman-teman ya, tadi udah dibilangin bagaimana sejarah dan budaya kita yang sangat kaya itu bertebaran di mana-mana, bahkan karya-karya dalam bentuk benda atau yang kita sebut sebagai tangible heritage juga itu di mana-mana ya, tangible heritage. Kalau tangible itu bendanya, kalau intangible itu ceritanya. Nah, hikayatnya gitu ya. Hikayatnya gitu. Nah, jadi betul memang hampir semua candi, semua situs-situs sejarah yang peninggalan dari zaman Hindu dan Buddha itu memang vulgar gitu ya, selalu telanjang dada, bahkan mungkin somehow cuman hanya sesuai kain, kalau dari itu menghalangi vaginanya gitu, hanya sekedar secuil aja gitu, selebihnya betis paha kemana-mana gitu, karena memang ya zaman itulah, zaman peradaban kita seperti itu, dan kita tidak bisa menilai peradaban itu berdasarkan konteks saat ini, nggak bisa. Kenapa? Karena beda zaman gitu. Jadi jangan juga kemudian mengatakan, oh zaman dulu masih bodoh. Oh itu gila loh, nenek moyang kita dibilang bodoh kan juga nggak mungkin. Orang tua kita yang belum tahu zaman internet, nenek kita, terus kita bilang bodoh, mereka enggak dong gitu. Beda zaman, beda teknologi, beda pengisinya gitu. Jadi sehingga kita nggak bisa mengklaim dan nggak bisa menjustifikasi. Pokoknya zaman itulah zamannya gitu. Jadi kalau nanti mau ngomongin juga soal seksualitas, zaman dulu justru dieksplorasi seksualitas itu. Ya Pakubuwono IV bikin Serat Centini, ya kan, gitu, sampai 4.000 halaman juga itu kan karena sejarah dan karena ada faktor kekuasaan, juga ada karena faktor seksualitas. Dan
rata-rata Zoya, raja-raja kita itu selirnya tuh 60. 40, 60 gitu. Itu yang di dalam keraton Majapahit. Prameswuri 1, tapi selir itu bisa 60 gitu. Nah, bayangin itu belum gundik. Gundik itu yang ada di kota-kota di daerah yang dia datengin. Bahkan ada yang namanya orang tua. Orang tua tuh kalau ada raja, aduh raja ini anak saya silahkan dipakai, dikasih supaya dapat spermanya, supaya dikawinin sama raja, nanti dapat anak gitu. Itu ada sampai orang tua yang rela menyerahkan anaknya. Kan kalau anak zaman sekarang ya gimana gitu kan bingung dia gitu ya. Kalau zaman dulu ya dikasih gitu aja gitu. Makanya bener juga tuh ada yang bilang tuh Juanda ya yang ngomong tadi, kalau memang zaman dulu bodoh kok bisa bangun Borobudur. Borobudur itu siapa yang bisa bangun dengan tatanan seperti itu, arsitekturnya seperti itu ya kan, nggak pakai semen loh dulu. Itu disebutnya Joy, itu disebutnya sistem batu kunci. Jadi batu satu sama lain saling ngunci. Kemudian batu ditempel, ditambahin batu lagi untuk mengunci gitu. Jadi batu ditambah batu lagi gitu. Dan itu rumit gitu. Rumit, teknologinya rumit, dan itu canggih di zaman itu. Iya, gitu. Jadi jangan semerta-merta ya ketika orang tuh sering sekali, pokoknya kalau gue nyindirnya selalu biasanya gue pakai sejarah. Sebenarnya gue buat ngasih lihat, jangan pernah deh ngomong soal budaya timur dan budaya barat. Kita nanti kejebak pada hal-hal yang sebenarnya nggak ada urusannya sama geografis gitu ya. Ketika kita bilang, aduh budaya timur itu selalu yang begini, orang kan suka mengasosiasikan begitu sesuatu itu tidak nyaman, dia tidak suka, dia langsung mengalihkan pada budaya ketimuran, kepada kearifan lokal gitu, yang juga kadang-kadang kita nggak jelas gitu, maksudnya apa nih, maknanya apa, kayak seberapa arif sih kearifan lokal itu kalau kita nggak juga memberi makna. Misalnya cerita Siti Nurbaya gitu, ini adalah cerita tentang keperawanan yang overrated kalau menurut gue gitu kan ya, wah gitu dia akhirnya bisa menambah ininya dia skills, menambah sosial statusnya dia dengan menikahi orang yang lebih kaya, dan akhirnya mesti dipajang gitu ya spray putihnya di mana dia berdarah pada hubungan seks pertamanya, sehingga sampai saat ini orang tuh percaya bahwa kalau malam pertama nggak berdarah berarti lo nggak perawan. Itu kan bahaya gitu. Itu menambah mitos-mitos yang serem menurut gue. Atau misalnya kayak Sang Kuryang gitu yang jatuh cinta kepada ibunya. Itu adalah kan semacam cerita Oedipus kompleks dan Elektra kompleks gitu ya. Tapi ini khususnya nih Elektra kompleks karena seorang anak laki-laki jatuh cinta pada ibunya dan literally. Tapi kalau mau dilihat juga sejarahnya, nggak semerta-merta dia bertumbuh dan jatuh cinta pada ibunya, tapi kan karena dia terpisah dan segala macem gitu ya. Jadi orang tuh mungkin kadang-kadang mesti belajar konteks sejarah dulu kali ya Kang ya, baru bisa menghargai gitu. Nggak semerta-merta ngelihatnya bahwa kalau nggak setuju sama pendapatnya dia tentang konteks perilaku seksual tertentu, terus langsung either menghina sejarah atau langsung ngotak-ngotakin sebagai budaya timur yang nggak jelas di mana letak geografinya timur itu gitu. Ya. Jadi betul ya Zoya ya. Dalam memandang sejarah kita mesti mampu menempatkan konteks. Zaman dulu itu ada upacara persembahan untuk Gunung Merapi. Jadi gadis masih perawan itu dicemplungin ke kawah, itu ada. Kemudian di beberapa daerah juga ada yang perburuan kepala ya, seperti di Kalimantan. Itu setiap pemuda yang berhasil memburu kepala suku lain itu bisa dikatakan sebagai sudah dewasa misalnya. Itu ada. Itu kan budaya, nggak bisa dinilai zaman sekarang. Nah, apakah zaman sekarang itu masih terjadi? Tidak, karena masyarakat kemudian juga mulai secara budaya ikut pada perkembangan zaman dan teknologi, juga pada perkembangan kehidupan manusia, sehingga budaya itu kemudian diambil alih. Bayangkan kalau Idul Adha sebentar lagi, ya, kalau tidak diganti oleh malaikat Jibril, itu Nabi Ibrahim mau korbanin anaknya, potong anaknya, ya. Dalam serem amat. Jangan-jangan tiap Idul Adha kita potong anak kita gitu loh. Untuk diganti sama kambing gitu kan. Nah, anak sulung ya. Iya kan, itu cerita dalam sejarah. Nah,
dalam konteks seksualitas, asmaragama, seni bercinta, itu ada dalam tradisi kita, dan bukan hanya Kama Sutranya punya luar, kita juga punya India, gitu. Serat Centini itulah salah satunya. Itu cabul bahasanya itu di dalam naskah Serat Centini. Kalau yang udah baca pasti pada tahu. Tapi apakah itu tidak layak? Loh, itu kan buku karya sastra terbesar kita gitu. Iya. Jangan dinilai saat ini gitu. Nah, kenapa sih dia nggak sengetop Kama Sutra kan? Kalau menurut Kang Asep tuh kenapa sih Serat Centini itu gue baru baca beberapa karena dia chapternya banyak banget ya ternyata ya. Ada lusinan. Jadi itu 4.000 halaman. Iya. 4.000 halaman bener. Gue kayak baru baca satu aja kan dia kayak kalau nggak salah ada berapa 14 atau 15 tapi satu chapter itu ternyata detail banget ceritanya. Bagaimana cara mencumbu, terus bagaimana laki-laki mencumbu perempuan, perempuan mencumbu laki-laki, termasuk dari cara melihatnya, wangi-wangian, terus ternyata ratus itu ada loh di situ semua. Ada, kenapa kalau mau nikah tuh mesti ada ratus dulu yang vaginanya diwangiin? Oh ternyata tuh dari situ gue baru tahu kayak wow ya, gitu. Jadi Zoya ya, wewangian, mandi, tradisi-tradisi itu gini, kalau dalam Serat Centini yang namanya seksualitas itu selalu mistis, selalu dihubungkan dengan mistisisasi gitu ya. Jadi kenapa? Karena itu bukan hanya sekedar pertemuan silaturahmi kelamin, bukan seperti yang Joya bilang, atau hanya pertemuan antara kelamin laki-laki dan bukan. Jadi seks itu bukan hanya itu. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kalau lama-lama jadi busuk gitu. Kenapa? Karena kan kita akan menua, akan hilang kemampuannya dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, seks itu tidak berhenti pada saat di situ, tetapi seks itu menjadi jembatan, seks itu menjadi penghubung berbagai kehidupan, dan lebih tinggi dari itu yang ada di Serat Centini. Nah, pertanyaannya, kenapa Serat Centini, asmaragama kita versi Indonesia, tidak seperti Kama Sutra? Nah, karena imajinasi kita terhenti pada tataran karena kita beragama. Nah, agama itulah yang kemudian membatasi cara kita mengekspresikan. Misalnya dalam Islam, tidak mesti berlebihan dalam hal misalnya bercinta mesti begini, mesti gitu. Sementara di Serat Centini, yang meskipun dulu sudah juga ada Islam gitu, tapi itu bagaimana kemudian diekspresikan, dan menurut gue itu sangat positif ya. Kalau bahkan ada sampai yang mengatakan gini, kalau perempuan mau jago ya, mau jago menjadi seorang istri, dan laki-laki mau jago sebagai seorang suami, keduanya mesti baca itu gitu. Exactly. Yeah. Dan dulu ada semacam mungkin kalau sekarang seks edukator kali dia jadinya ya. Itu kalau di Jawa itu ada gowok ya. Iya nggak Kang? Itu yang kayak ngajarin bagaimana untuk bisa seni bercintanya gitu. Jadi bagaimana caranya perempuan untuk memuaskan, dan laki-laki gimana sih untuk bisa in the mood. Jadi sebenarnya dari zaman dahulu sampai sekarang, urusan mempertahankan ereksi dan segala macam, ya sekarang aja nama medisnya udah ada gitu. Tapi zaman dulu itu diajarin bagaimana memuaskan, bagaimana memahami tubuh perempuan gitu, yang misalnya harus dipuaskan yang lama-lama. Kalau ada yang nonton Memoir of Geisha, gitu ya, Geisha itu kan mesti diajarin cara pakai bajunya, diajarin cara bikin penasarannya. Kesannya untuk jadi pekerja seks aja, untuk ngejual aja, dia harus punya skill. Mulai dari skill numpahin teh gitu ya, kalau geisha ya. Terus caranya dia ngelipet jalan, ngebawa kimononya. Nah, di Serat Centini gitu, atau ada juga yang gowok gitu ya, di Jawa itu dia benar-benar mengajarkan setiap detail pada perempuan gitu, untuk bagaimana dia mendapatkan orgasmenya gitu ya. Mungkin waktu itu namanya bukan orgasme ya, mendapatkan orgasmenya, dan bagaimana dia bisa memuaskan pasangannya. Apalagi kalau dia akan jadi gundik ya, atau selir raja, itu harus dilatih dulu. Jadi meskipun dia cantik jelita gitu, tapi kalau dia nggak paham tubuh dan seksualitasnya, waktu itu dia dianggap tidak layak. Menjadi gundik itu istilahnya level 3 lah ya. Kalau misalnya naik level dikit lo jadi selir, kalau lo hebat banget lo jadi permasyuri kan gitu ya. Iya. Nah, jadi
sekali lagi seksualitas itu menjadi menjadi sesuatu yang sangat tinggi dalam konteks budaya kita. Kenapa? Ya karena tadi eksplorasi dalam konteks seksual itu mungkin tidak terlalu dibahas pada rakyat kecil ya, tetapi pada kaum istana, kaum bangsawan, seksualitas itu nomor satu. Kenapa? Ya, bayangin kalau raja istrinya cuma pramesuri, nggak ada selir, nggak ada gundik, ya dengan adanya banyak itu kan berarti seksualitas itu menjadi nomor satu ya bagi dan menjadi penting mereka, gitu. Ya, menjadi penting gitu. Nah, makanya tidak salah kemudian muncul banyak buku-buku tentang asmaragama, buku-buku tentang itu. Kenapa? Karena itu untuk mendukung keluarga bangsawan dan lain sebagainya. Nah, kenapa muncul misalnya Raden Dewi Sartika di masa pergerakan di era kebangkitan menuju ke arah kemerdekaan? Karena kemudian Dewi Sartika, juga Kartini salah satunya, tapi yang paling jelas adalah Dewi Sartika. Dewi Sartika itu memberikan pendidikan kepada anak-anak perempuan dengan tujuan apa? Biar si perempuan ini bisa menjadi seorang ibu yang betul-betul dapat diandalkan. Seorang ibu yang bisa apa? Bisa masak, seorang ibu yang bisa ngomong juga bahasa Belanda, seorang ibu yang juga bisa bergaul dengan siapa, karena perempuan-perempuan ini akan menjadi istrinya dari para pejabat, sehingga dia mesti bisa berkomunikasi, dia mesti bisa bersosialisasi, dan dia mesti bisa ketika ngobrol dengan yang lain. Oh, kamu bisa masak apa? Zaman dulu perempuan jago masak tuh bener-bener antara perempuan ketemu tuh ya kayak mungkin kalau zaman sekarang udah jarang kamu masak apa karena mungkin ada yang bantuin. Tapi zaman dulu tuh yang namanya seorang ibu ya tadi bisa. Nah, Dewi Sartika tuh ngajarin anak bisa bisa masak, bisa jaga rumah. Nah, zaman sekarang juga kayak gue kan nggak bisa masak gitu, tapi ya bisa aja masak, bumbu udah jadi tinggal itu. Nah, iya kan, ya, beda tantangannya sekarang kan. Gitu. Sorry, banyak yang nanya nih, tadi buku Serat Centini di mana? Itu di toko buku banyak, di toko buku banyak. Toko buku kali ya. Nah, tapi atau jarang ada yang lengkap di online, sih, online Serat Centini online juga ada, ya. Tapi jarang ada yang lengkap ya, jadi jangan kecewa gitu. Kayaknya kalau memang niat, mesti hunting ke daerah Senen, itu cari buku-buku yang lama, itu mungkin masih bisa ketemu. Tapi kalau memang lu mau cari yang full, nggak ada deh kayaknya sekarang kan. Ada kan yang 4.000. Sebagian, adanya sebagian kecil. Cuma sebagian. Jadi ada beberapa chapter yang ngetop ya. Gue lupa chapter berapa. Kayaknya ada chapter belasan. Itu yang paling syarat gitu dan dengan detail-detail gitu ya. Itu yang biasa paling laku. Cuma nggak ada yang penuh setahu gue ya. Masalahnya Joya itu tidak digambarkan seperti Kama Sutra. Tidak divisualisasi. Kalau divisualisasi, misalnya bagaimana tadi posisi, mengharumkan ratu, posisi bercinta, cara mencium dan lain sebagainya, itu kalau digambarkan tuh, divisualisasikan itu jauh lebih seru, bakal lebih laku sih. Iya sih, gua rasa mungkin itu juga. Sama gua jadi inget Kang, ini ternyata drama seksualitas laki-laki dan perempuan itu bener-bener rame dalam sejarah kita ya. Gue kan tadi lagi gue pengen baca tentang Candi Sukuh lagi gitu ya. Siapa tahu ntar gue salah, siapa tahu ini kan biar daripada ntar protes sama ahli sejarah ya, gue thanksin dong gue. Terus gue nemu cerita ini Kang gitu ya. Gue nggak tahu, semoga ini ceritanya bener. Jadi gue kan penasaran kenapa sampai sekarang kalau ada obat kuat dinamain kuku Bima. Bima dari Pandawa gitu ya. Ternyata Bima itu waktu lagi perang, dia memang pernah menancapkan kukunya, tapi di situ tuh nggak ada cerita seksualnya sama sekali. Jadi gue agak bingung gitu. Dan di sini gara-gara gue lagi penasaran sama si kuku Bima, karena gue pengen tahu ini sejarahnya apa sih. Pandawa memang ada Bima, tapi kuku Bima kenapa jadi obat kuat ya sekarang gitu, gue kepo. Ternyata di sini pernah ada berantem antara si Batara Guru dengan istrinya, yaitu Dewi Uma. Ini katanya berantemnya di sini, Dewi Uma itu dikutuk oleh suaminya karena kemarahannya pada saat suaminya minta untuk dilayani karena menurutnya kurang layak gitu. Jadi ternyata urusan melayani itu kalau zaman dulu kalau salah satu nggak seneng atau salah satu merasa tidak layak,
sampai dikutuk begitu. Jadi apa nih? Dia dikutuk jadi Batari Durga katanya. Dan inilah kemudian dia menyawar menjadi Dewi Kunti, ibunya para Pandawa, dan dia meminta Sadewa untuk ngeruat dirinya gitu supaya dia bisa balik gitu. Dan itu ternyata ada di bagian dari Candi Sukuh. Gue ke Candi Sukuh tuh terakhir kayak 15 tahun lalu gitu. Gue ngelihat satu-satu. Memang ada salah satu cerita di sana, ceritanya apa tuh? Ada semacam hikayat Garudia. Jadi ada cerita Garudia, terus lalu ada hikayat apa di situ, Kidung Sudamala, iya itu dia namanya. Ada Kidung Sudamala, jadi ada kayak 5 relief, 5 bagian cerita di situ menceritakan bahwa jadi dia itu kesel, suaminya minta dia untuk ngelayanin secara seksual. Terus dia gitu dianggap tidak layak atau mungkin gak enak atau apapun itu, sampai akhirnya dikutuk. Nah, gara-gara sejarah kayak gini kan, akhirnya timbullah gitu orang-orang yang memberikan edukasi pada masa itu gitu, melatih, memastikan gitu ya, istri para dewa ini dewa loh ngomong, para dewi-dewi ini benar-benar bisa mengekspresikan seksualitasnya, bisa cukup layak gitu, bahkan untuk menikmati seksualitasnya sendiri kan gitu. So segitu epicnya kah Kang ceritanya, apa gua salah nih bacanya? Coba ini Oh my God, dibaca ya. Agama, seks dan kekuasaan. Di sini bahkan sampai bicara soal posisi ya. Posisi seks, kemudian agama, seks dan kekuasaan. Tulisan siapa tuh Kang? Wanita dalam mitos. Kenapa? Wanita dalam mitos? Ya, wanita dalam mitos, realitas, dan emansipasi. Konstruksi sosial, seksualitas, seks, posisi birokratis, membayonet vagina, Islam dan seks, ya. Ini yang sakral, duniawi, dan profan. Ini menarik kalau mau dibaca, terbitan Kobam, Komunitas Bambu, Jejerijal. Ini sangat komprehensif. Boleh dikirimin gue lah, Kang. Ya, nanti gue kirimin ya. Mudah-mudahan masih ada, edisinya masih ada ya. Edisinya masih ada. Ini udah lama soalnya, ini terbitan tahun berapa nih? Aduh. Kayaknya 2012 gitu bukan? Lumayan lah. Masih 2000-an. Tahun. Mendingan. Daripada kalau lu bilang tahun 90-an, gue langsung Nah, jadi gini, kalau bicara soal agama ya, Islam lah agama gue gitu ya. Itu ada istilah sakinah, mawaddah, warohmah. Ya. Nah, banyak orang yang kemudian menyepelekan pernikahan itu hanya proses seremonial, lantas kemudian kadang-kadang ya hanya sekedar tadi menyatukan 2 keluarga, tapi jauh lebih dari itu. Gue yakin 3 hal ini penting. Sakinah itu kalau dipahami secara mendalam, apa sih maknanya? Kalau gue selalu melihatnya, yang namanya sakinah itu kalau menurut gue kenyamanan, gue pengertiannya. Nyaman, ya. Mawadah apa itu artinya? Mawadah itu kalau gue pahami, itu adalah kepuasan seksual. Mawadah. Jadi sebenarnya mawadah itu adalah pemenuhan, kan seksual tujuannya ada 3 gitu ya, reproduksi, rekreasi, dan relasi. Berarti mawadah itu sebenarnya adalah rekreasi dan relasi ini ya Kang. Kalau bukan cuma punya anak, kan gue selalu bilang bisa punya anak belum tentu bisa bikin enak kan gitu. Jadi ini ternyata silaturahmi kelaminnya adalah tentang kepuasan dua-duanya kan, suami istri kan Kang. Gitu. Nah, terus yang terakhir warahmah, kasih sayang. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah, hidup nyaman, hidup bahagia secara seksual, dan kemudian juga saling menyayangi. Nah, jadi doa itu sangat mendalam. Makanya kalau yang mawaddah, kan salah satu penyebab keretakan rumah tangga, salah satunya misalnya soal ranjang kan sering banyak terjadi. Zoya lebih paham soal itu kan? Iya. Makanya soal ranjang itu mesti terbuka antara istri sama suami gitu ya. Terbuka dalam arti berdua, tetapi kan tabu untuk diceritakan hanya untuk berdua itu. Nah, gimana menurut Zoya coba?
Iya, kalau aku ngelihatnya gini, sepanjang sejarah kita kan, kalau aku nih ngelihatnya misalnya salah satu arti dan budaya sejarah yang Indonesia banget, gue nggak mau ngomong Barat apa Timur ya, menurut gue Ya. itu BS deh. Gue mau ngomong yang Indonesia banget. Itu salah satunya adalah budaya misalnya persiapan pernikahan, ya kan, atau ritual pernikahan. Sebenarnya salah satu cara kita belajar paling baik tentang sejarah budaya kita adalah kayak misalnya ritual pernikahan. Kayak misalnya gini, nyokap gue itu adalah Belanda Manado gitu ya. Bokap gue itu Jawa. Nah, pada waktu gue menikah, gue akan ngambil Jawa dong gitu karena bokap gue Jawa. Nah, di situ kan ada ritualnya kayak widodareni gitu ya, dipingit gitu. Kan ada dipingitnya dulu. Nah, gue bukan cuma pengen ngejalanin itu aja, gue tanya kenapa harus dipingit. Jadi kayak ada dukunnya gitu ya, kan kita juga mesti pakai keris, melati, ini itu gitu, dan baju Jawa sama baju Sunda sama baju Solo gitu, itu beda-beda ternyata kebayanya. Kan di situ gue yang oh gini ya. Jadi kalau misalnya gue, karena gue bokap gue Jawa Tengah, gue mesti pakai itu kayak Ibu Kartini gitu. Kebayanya begitu, bukan kebaya yang lebih seksi kayak kebanyakan orang Sunda gitu. Gue yang oh gitu, sementara gue cuma pengen pakai karena modelnya keren. Ternyata mereka tuh nggak bisa, itu ada sejarah gini, baju dodot gitu. Kalau mau itu seperti raja-raja gitu ya. Jadi pas lagi ada ritual itu widodareni itu ada, jadi kan harus orang yang sudah menikah dan nyiramin lo bunga kan gitu ya pada saat itu karena diharapkan bukan mereka yang sudah bercerai, tapi bukan untuk menyingkirkan yang sudah bercerai, tapi gue melihat itu adalah caranya mereka itu ketika menyiram, mereka memberikan doa dan memberikan petuah apa yang berhasil di pernikahan mereka dan bisa dibawa nanti ke pernikahan gue. Ternyata begitu. Terus deh gitu ada banyak, misalnya pas gue bilang nih sama teman-teman gue, oh gue nanti mau pakai gue mau ada Jawanya kali ya, tapi lagi mikir-mikir nih mau pakai Jawa apa internasional ya gitu ya, toh gue udah campur-campur ini gitu, cuma gue suka baju Jawanya gitu kan ya, dan gue suka ritualnya itu, widodareninya dijalanin, pingitannya juga dijalanin, agak garing ya ternyata pingitan itu, tapi ya memang buat bikin kangen. Terus deh gitu ada doanya waktu dia bikin segala item-item yang ada di sini itu sebagai apa namanya, biar manglingin dan sebagainya, itu ternyata ada semuanya. Dan yang biasanya kalau gue ngomong tentang adat Jawa, kebanyakan teman gue bilang nanti pada saat abis laki lo mecahin telur diinjek gitu ya, kalau lo mau pakai budaya Jawa, kalau gue sih gue nggak mau tuh gue cuci bersih kayak gitu. Terus gue bilang kenapa? Iya kan kayaknya gitu, gimana banget sih, rendah banget sih jadi perempuan pakai nyuciin kaki laki-laki. Nah kalau di situ gue ngerasanya gini nih, pembelajaran dari culture sebelahnya bokap gue gitu ya, gue belajar bahwa gini, memang kalau lu nggak ikhlas, kenapa lu nikah juga? Kan sebenarnya kalau gue ngelihatnya, gue sih merasa ritual itu tidak merendahkan gitu ya, cuma bokap gue sendiri bilang udah deh ambil yang budaya internasional aja, ribet gitu kalau misalnya pernikahan pakai Jawa ntar nari-nari pelan-pelan, gue nggak sabar nih. Bokap gue sendiri yang bilang oh, oke. Padahal gue maunya ada ritual itu, keren kan gitu. Terus dia bilang, jadi pas saat itu gue memang nggak jadi, cuma teman-teman gue banyak yang bilang ada yang mencuci kakinya itu nggak sepenuh hati dan nggak rela gitu ya. Gue bilang sebenarnya ini kan adalah nilai seksualitas dan pernikahan yang gue ambil gitu. Pembelajarannya gini deh, buat perempuan, nggak usah lo orang Jawa, nggak usah sampai lo tersinggung dengan culture lo yang seperti ini. Gimana kalau lo memilih laki-laki yang bisa lo hargai dan bisa lo respect gitu. Kalau cuma mau mencuci kaki, apalah gitu, itu nggak juga, gue sih tidak merasa direndahkan dengan culture itu. Which is gue seorang feminis gitu ya. Gue adalah orang yang percaya bahwa di dalam rumah tangga itu harus ada kesetaraan gitu. Tapi karena gue seorang feminis sejati, gue yakin gue sebaiknya menikahi laki-laki yang pro-feminis. Dimana gitu ya, keputusannya tetap ada di dia, secara dia kepala keluarga, jangan kayak orang susah. So nikahilah laki-laki yang lu bisa respect gitu. Kalau itu dari pembelajaran sejarah budaya gue gitu. Kalau lu nggak bisa nikahin dan lu nggak bisa mempercayakan kehidupan rumah tangga lu dan keputusan lu kepada si laki ini, ngapain lu nikahin juga? Abis itu lu tentang semua keputusannya, lu atur-atur, bikin dia jadi takut sama lu, kan akhirnya jadi nggak harmonis gitu ya. Ini gue yang feminis ya Kang ya. I believe in something like that. Gue percaya kalau lu akan menjadi lebih laki-laki kalau misalnya seperti itu. Makanya gue sedih kalau zaman sekarang
banyak pernikahan, gini kan, gue juga memberikan konseling untuk persiapan pernikahan. Banyak mereka yang ngekat liturgi ini, yang ngekat perjalanan budaya ini, karena gue percaya for some reason ya, nenek moyang kita itu udah tahu betapa sulitnya mempertahankan pernikahan dan seksualitas yang bahagia dari zaman dulu. Dia buatlah segala macam ritual ini. Lo mau pernikahan mana gitu ya, kalau misalnya ini kan Jawa tadi yang gue cerita, kalau di Manado nyokap gue dia bilang, udah nanti kalau pas lagi seserahan gitu ya, seserahan itu kan nama Jawa, seserahannya pakai ala Manado aja. Gue bilang, kenapa mak? Karena nanti kita cari rumah yang dulu kan kalau di Manado itu terkenal dengan rumah panggung ya Kang. Jadi rumah panggung itu kalau lu mau ngelamar gitu, kalau orang Manado bilang maso minta. Jadi kalau lu datang lu kayak ngetok pintu, terus nanti ada saut-sautannya. Gue pakai kayak gitu-gitu tuh, lucu deh. Pokoknya semua budaya gue pakai yang ada di keluarga gue kan, seru. Nah pas lagi maso minta gitu, nanti sebenarnya kalau lu di rumah panggung gitu ya, makin tinggi rumahnya, biasanya kalau di Manado katanya banyak laki-laki yang takut karena kalau ceweknya rumahnya tinggi, karena setiap begitu lu akan masuk ke rumahnya, setiap step lo mesti taruh hadiah. Jadi kalau rumahnya tinggi, hadiahnya udah banyak kan Kang gitu. Itu sebenarnya sebagai tanda bahwa gue sebagai laki-laki, gue udah siap nih menafkahi lo lahir dan batin. Sehingga perjalanan untuk memberikan penghargaan pada lu, gue kasih nih lewat setiap tangga ini. Nah, bagi mereka-mereka yang bilang, aduh males deh pakai acara adat begini-begitu, sebenarnya kalau gue ngelihatnya nih Kak, warisan budaya dan sejarah yang paling berharga untuk pernikahan kita dari nenek moyang itu adalah dengan mengikuti setiap liturgi, setiap deretan-deretan kebiasaan adat istiadat ini. Kalau menurut gue ya gitu. I don't know. Gimana tentang lo Kang? Karena kan kita kaya banget, budaya itu beda-beda ya. Gue pernah ke temen gue yang Minang, yang matrilineal, ya kan, yang dari garis perempuan, Batak gitu, wah heboh banget kalau Batak kan, tapi makanannya banyak, gue demen banget deh kalau acaranya Batak, walaupun lama ya, pakai ada seseran ini itu, tapi ada gue lihat orang Batak itu support sistemnya tuh luar biasa kuatnya, walaupun pestanya memang mahal ya, tapi gue lihat mereka very supportive karena tahu bahwa it take a village to build a family, menurut gue gitu. Kalau lo gimana Kang? Iya, ini banyak komentar sebelum gue jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya pakai fitur Q&A di situ, nanti biar gue bisa tampilin biar bisa dibaca oleh semua. Silakan ya. Ini banyak yang komen juga. Nah, thank you. Joya mamanya Manado, pantas cantik. Victor, ini dokter Victor. Dokter Victor. Terima kasih, Dokter Victor. Ada indah sekali ya berbagi doa dalam ritual pernikahan. Naomi dari Kalimantan, ini dari KHI. Banyak nih, keren-keren lah pokoknya. Nah, soal buku, teman-teman selamat hunting ya, karena sudah banyak sold out katanya, karena ini buku lama udah 8 tahun, tapi kalau mau langsung ke penerbitnya di Beji Depok ya, di Depok itu teman-teman bisa langsung ke penerbitnya datang barangkali ada, atau bisa cari nomor penerbitnya di Google Komunitas Bambu ya, bisa dibaca. Oke, jadi betul seperti yang Joya sampaikan tadi, bahwa inilah menariknya Indonesia ya, budaya-budaya kita nih sangat kaya, dan di dalam ngobs kali ini walaupun gue selalu menekankan nih, sebenarnya yang menarik itu adalah justru dari Joya ya, kalau dari gue pasti perspektif banyak sejarah gitu, tetapi by the way ya, ngomong-ngomong soal seksualitas, agama dan kekuasaan, atau bahkan berbagai hal, yang namanya seksualitas itu adalah sesuatu yang sangat sakral kalau dalam konteks Indonesia itu ya. Budaya Indonesia kan sebenarnya banyak akulturasi dari berbagai macam budaya, salah satunya Hindu-Buddha, dan Hindu-Buddha itu selalu mengagungkan perempuan, dan seksualitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kerajaan misalnya. Nah, kenapa ada Widodareni gitu ya, mesti dipingit gitu. Sebenarnya itu ajaran di mana kita ingin orang tua, leluhur kita ingin memperingatkan, ingin memberitahu kepada kita bahwa malam pertama itu adalah momen yang sakral ya, untuk kebahagiaan kalian seumur hidup gitu. Ya, walaupun
mungkin sudah bukan lagi malam yang pertama, udah malam yang kesekian bagi kebanyakan anak Indonesia saat ini gitu. Tetapi ya, tapi ingat momentum itu kalian akan tadi ada yang mengatakan mawadah itu dibilangnya ketenangan. Gue bilang nggak masalah, kenyamanan, karena kalau kita nggak tenang nggak nyaman, tapi kalau kita tenang kita pasti nyaman gitu. Nah kenyamanan itulah. Nah, kenyamanan yang diperoleh dari pernikahan, kita nggak merasa lagi kayak, ya lu di kosan misalnya main sama pacar, belum nikah kan pasti nggak tenang gitu. Tapi kalau lu bayangin deh, nikmatnya malam pertama setelah lu nikah, perasaan lega dalam dada, gitu ya, melakukan apapun dengan istri kita, gitu. All out, all out. All out. Mau berbagai macam gaya juga lu coba bisa, bener nggak gitu. Nah, all out. Nah, dan pakai hati nggak apa-apa, nggak baper dikit nggak apa-apa kalau udah sah mah, udah halal. Iya. Dan lu bayangin udah halal, terus gini, ini cewek udah dipingit 2 minggu, udah diratus pula, lu vaginanya wangi banget, bener nggak? Ini Zoya yang mestinya ngomong gitu loh. Ini beda banget gitu. Coba ceritain kesakralan malam pertama itu tujuannya apa sih sebenarnya gitu ya? Karena tadi untuk masa depan tadi mungkin Zoya bisa bahas itu. Coba. Kalau gue melihatnya gini, kita punya warisan budaya. Jadi daripada lo ngomongin budaya timur, coba lo lihat, lo tuh warisan budaya lo apa gitu ya. Gue percaya mereka-mereka yang menjalani ritual ini, menjalani ritual pernikahan dengan sepenuh hati ya. Ada kan yang soalnya ngejalanin ritual pernikahan tuh karena ya disuruh sama keluarga, ya udah deh iya aja gitu. Tunggu, jangan menggerutunya dulu. Lo lihat bahwa ini dari nenek moyang kita, mereka udah tahu betapa pentingnya seks dalam pernikahan, betapa pentingnya itu lo menjaga, bikin pangling, dan lo mengimpress, bukan cuma mengimpress pasangan lo sih, sebenarnya lo juga jadi nyaman sama diri lo sendiri. Kenapa pakai ada di ratus? Karena pada saat kita lagi mau persiapan pernikahan, kita nervous, kita capek, banyak banget yang harus dipikirin ini itu, sehingga mungkin kan terjadinya keputihan, ya. Makanya paket-paket pengantin itu selalu diiniin sedemikian rupa. Ya gue beli kayak paket pengantin yang gue pikir apa sih bedanya, kok ada yang seminggu, ada yang ini. Gue coba yang sebulan. Yang sebulan itu ternyata gue pakai diminumin jamu. Gue udah nggak tahu tuh jamu apa lagi. Tapi alhasil itu bikin gue fit gitu dan bikin gue pede. Setelah gue menikah dan abis itu kan gue langsung melanjutkan studi seksologi. Gue baru oh iya ya, ternyata paling banyak problem perempuan yang nggak pernah dikatakan oleh laki-laki pasangannya adalah masalah bau vagina, gitu. Coba sekarang ya, lo lagi mau malam pertama, lo mau pasti orang tuh suka overrated terhadap malam pertama ya, atau ada orang yang nggak sempat malam pertama abis pesta karena capek, lo honeymoon gitu. Tapi kan abis menjalani kayak ada yang persiapannya berapa sih? Paling dikit 3 bulan, sebulan kali ya. Rata-rata orang ada yang setahun. Kayak gue perfeksionis gitu. Gue setahun persiapan pernikahannya. Gue sebulan. Oh, sebulan. Nah, ini ada Metallica kayak dia sebulan gitu ya. Kalau gue mau tunangan dulu, abis tunangan baru gue persiapan pernikahan. Gue baru pas begitu gue udah jadi seksolog setelah gue menikah, gue gini. Oh, ternyata gitu ya. Ini ada gunanya nih. Kenapa selalu diajarin gimana sih lu cara mencebok yang benar gitu. Kenapa dalam seks edukasi dikasih tahu bahwa lu mesti tahu gitu momen bahwa lu akan keputihan yang normal itu adalah ketika lu akan menstruasi atau sesudah menstruasi gitu ya. Tapi baunya normal seperti apa. Kalau pada malam pertama lu pasti nggak confidence dong sebagai perempuan kalau vagina lu bau. Dan laki-laki memang karena saking gua keponya nih Kang, gue bikin disertasi, bikin tesis S2 gue itu bagaimana apa yang dipikirkan laki-laki dan perempuan pada saat hubungan seks pertamanya. Saking gue keponya. Apa pertanyaannya tadi apa? Jadi gue pengen tahu apa yang dipikirkan perempuan dan apa yang dipikirkan laki-laki saat hubungan seks pertamanya. Itu tesis S2 gue. Karena setelah gue nikah dan gue jadi seksual, ternyata segitu pentingnya kenapa ritual-ritual itu dijalankan. Terus gue kepo kan, gue cari tahu beberapa ritual teman gue aja deh. Tentu setiap temen gue mau nikah, gue tanya, lu ritual lo apa aja? Dan gue lihat ya, laki-laki dan perempuan yang sepenuh hati menjalankan ritual-ritual
ininya ritual-ritual pernikahan ya, baik dari Jawa, dia ada apa ujung pandang Makassar gitu ya, ada orang Ambon dan segala macam. Mereka tuh punya keunikannya masing-masing yang intinya ternyata Kang itu untuk menjaga kebahagiaan lo. Karena malam pertama itu kan kenangannya cukup epic gitu ya. Jadi sebenarnya kebanyakan ritual-ritual pernikahan ini untuk mempersiapkan lo supaya malam pertama lo nggak malu-maluin. Benar. Supaya lo nggak stres gitu. Dan kenapa laki-laki juga mesti dipingit, perempuan juga mesti dipingit gitu ya? Karena ada banyak hal, pernikahan itu sakral dan mistis. Kenapa? Karena silaturahmi kelamin itu mesti dijaga, mesti mistis, mesti momen tertentu, mesti udah siap dengan proses ritualnya. Kenapa? Kan nggak sedikit kan, gila mau nikah nih, tiba-tiba kecelakaan, siap cowok. Itu kan orang tuh selalu menghubungkan dengan mistis kan? Gitu. Nah, oleh sebab itu cara berperilaku kita, baik menjaga diri, menjaga badan, menjaga alat kelamin kita itu menjadi penting gitu. Iya. Nah, jadi kalau gue ngelihat bahwa ritual-ritual di dalam kebudayaan kita dalam konteks bagaimana seksualitas itu dijaga, dieksplorasi, sebenarnya kita sudah mengalami sudah hidup di zaman di mana bahwa pertama seksualitas itu betul-betul diagungkan ya oleh masyarakat kita. Yang kedua dia adalah sesuatu yang sakral, yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Makanya seks edukasi di Indonesia kan berbeda dengan di Barat ya, setahu gue. Kalau seks edukasi di Indonesia itu kan lu nggak boleh nge-seks kalau belum nikah. Ya, kalau di luar seks edukasinya adalah lu kalau mau nge-seks mesti play safe ya, mesti bersih, mesti aman dan sebagainya, kan beda konsepnya. Mungkin sebenarnya kan yang lebih ini ya, yang lebih semerdeka itu adalah Belanda Kang, karena Belanda kan ada Samenleven dan segala macam karena ininya ya, karena gundik itu Belanda juga pakai. Iya, tapi di Amerika itu ternyata kan gue banyak banget ngambil seks edukasinya yang untuk short course itu di Amerika tuh ternyata sama kita kan. Jadi yang bagian Kristen garis kerasnya itu parah gitu. Jadi ortodoks banget Kang ternyata gitu. Jadi Republikan gitu dan segala macam. Ternyata sama kayak kita dramanya, cuma mereka infrastrukturnya lebih beruntung aja. Tapi dramanya, seks edukasinya sama ternyata kayak kita Kang. Oh, ternyata. Baru tahu konfliknya sama, cuma kelihatannya merdeka aja ya gitu. Tapi nggak segitu-gitu amat ternyata. Karena kita lihat film, lihat ini seolah-olah boleh gitu nyantai. Nggak, sebenarnya banyak yang mendramatisir seks edukasi juga seperti di sini. Gue juga kaget karena gue kan masuk asosiasi seks terapis di Amerika gitu, dan tantangan mereka pas mereka ngomong, gue lah kok sama kayak gue di Indonesia ya. Bagaimana kaum religius ini memberikan seks edukasi tanpa melihat itu sebagai ketabuan gitu, dan ngomongin tentang histori dan sejarah, sama ternyata Kang di antara semua skandal dan drama itu ya. Ya, memang tadi seperti Zoya bilang ya, peninggalan kolonial itu sangat kental di Indonesia itu. 350 tahun gitu loh kita dijajah Belanda. Ya, 350 tahun itu dalam konteks lamanya mereka menjajah ya, tetapi di berbagai daerah berbeda ya. Di berbagai daerah berbeda masa waktunya. Nah, ada yang 100, ada yang 70, beda-beda. Nah, kembali ke soal eksploitasi seks tadi, penjajah juga dulu sebenarnya penjajahlah yang memperkenalkan yang namanya Samenleven itu. Gitu. Banyak dari Belanda soalnya. Orang Belanda yang kemudian menghalalkan hidup tanpa pernikahan. Jadi betul. Banyak bukan Amerika, Belanda. Ya, Belanda. Jadi gini Zoya, jadi waktu gue belajar tentang seksualitas di zaman penjajahan, ternyata itu juga menjadi urusan yang maha penting bagi kelangsungan hidup manusia. Gue percaya nggak ada seks, nggak akan ada kehidupan, gitu ya. Kenapa? Karena ada seks lah, makanya kehidupan itu tercipta. Karena ada seks lah, kebahagiaan itu ada, gitu. Nah, jadi Belanda bahkan membuat aturan, membuat semacam rule atau culture, di mana misalnya gini, ada seorang dokter atau seorang pejabat
presiden, entah itu polisi ataupun pejabat-pejabat pemerintah benar gitu yang kemudian ditugaskan jauh dari daerahnya, misalnya dari Jawa ke Kalimantan atau sebaliknya, itu mereka akan menempati satu rumah. Jadi bayangkan mereka menjajah itu ratusan tahun kan ya Belanda itu. Jadi kalau ada dokter yang berdinas tahun 1800 akhir sekian, berdinas 3 tahun menempati satu rumah, itu rumah itu termasuk dengan penjaganya. Penjaganya itu siapa? Cewek. Ceweknya itu dipakai. Lu bayangin, setelah dokter itu pergi, adalah dokter pengganti dinas berikutnya dapat rumah plus ceweknya dipakai lagi. Itu terjadi. Dan itu beneran gitu. Jadi gue tuh pernah yang ini gimana ya? Kan kalau dokter kan udah pasti ya beda angkatan lah, atau ya mungkin angkatan kenal dari tahun berapa. Lu ke rumah yang itu dinas ya, nanti ketemu cewek bekas gue, kebayang gak sih gitu, kita feel gak sih ya, nih bekasnya jadi alma mater gitu kan. Iya kan, itu kebayang. Lu alma mater dia ya, lu alma mater siapa? Keliling Indonesia, bayangin aja tuh, dokter, ini dokter lagi yang ditugaskan keliling itu. Atau misalnya tadi pejabat polisi, atau siapapun dinas keluar kota tadi, dia dapat rumah gitu ya. Ini orang Belanda, rata-rata orang Belanda, walaupun ada orang pribumi, tapi gue mencoba untuk tidak menjustifikasi ke orang Indonesia ya, karena takutnya jadi gimana-gimana gitu. Tapi orang Belanda itu mendapatkan rumahnya mendapatkan perempuannya juga gitu. Nah, dan perempuannya digilir, ada pengganti berikutnya, tinggal di rumahnya plus juga pakai itu cewek, ditinggal lagi gitu. Dan kadang beranak gitu, kadang dia menghasilkan keturunan dan ya bisa jadi beda-beda bapak itu. Dan itu yang kemudian menjadi rumit saat Belanda meninggalkan kaki dari Indonesia. Itu menjadi rumit gitu. Soalnya opa gue juga Belanda kan, dan dia menikah sama orang lokal, kalau nggak ada gue gitu. Dan waktu itu opa gue ditanya gitu, mau pindah ke Belanda atau mau tetap tinggal di Manado. Opa gue pilih tinggal di Manado sih. That's why ada mak gue ketemu bokap gue, ya kan. Itulah gitu, so here I am. Bener, pada waktu itu memang disuruh milih gitu, orang Belanda yang udah ini sama orang lokal, menikah sama orang lokal, kita disuruh milih.